Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Hari ini kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Gerjita Maesa Putra SPOG atau akrab disapa Dr. Gerjita. Selamat datang dok. Selamat, terima kasih ayah dan bunda semuanya. Buat kita juga terima kasih para dokter masih belum kapok ngobrol sama kita. Ini kita ngobrol ke yang keberapa ini dok? Ketiga ini ya dok ya? Ketiga yang tempo hari kita bahas ANC, kemudian kita juga bahas kehamilan berisiko. Ya betul. Kita udah bahas care-nya, kita udah bahas risikonya, sekarang baru kita bahas lahirannya nih dok. Ini mohon maaf sebelumnya ya dok ya, dan mohon maaf juga pada pendengar dan para penonton sekalian. Saya pernah dapat curhatan nih dok dari teman saya. Jadi karena situasi teman saya mesti lahiran sesar, tapi dia dapat komentar dari keluarga besarnya, kamu tuh kalau lahiran sesar tuh kamu nggak merasakan rasanya jadi ibu yang sebenarnya. ini saya nggak berkomentar tentang budayanya ya dok. Ada ya. jadi Cuma ibu kan, bohongan. Ya itu. saya nggak akan komentar tentang budayanya. Cuma kan berarti emang di luar sana ada yang percaya hal yang demikian dok. Jadi ini saya langsung tanya aja nih pada spesialisnya, spesialis kebidanan kita sebenarnya dok. Bagusan lahir normal atau sesar? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan juga sudah sering terulang ya. Jadi masyarakat pasti, ayah bunda pasti juga, apalagi yang hamil besar itu pasti mempertanyakan ini, baiknya apa, hamil yang persalinan yang seperti apa gitu. Cuman perlu kita ketahui di sini kita bahas bahwa keduanya itu baik dari provaginam persalinan normal dan persalinan sesar dari perut abdominal itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing seperti itu ya. Kita mungkin bahas dari persalinan normal dulu ya. Persalinan normal, namanya aja persalinan normal, jadi normalnya seperti itu gitu. Cuman dengan adanya teknologi dan juga banyaknya peningkatan keilmuan di dunia medis terlebih pada saat ini, jadi untuk persalinan normal itu sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama adalah pemulihan yang lebih cepat. Nah bahkan ada cerita dulu katanya orang zaman dulu kalau habis melahirkan pagi itu sorenya sudah bisa kerja di kebun. Nah seperti itu karena yang namanya persalinan normal memang normalnya seperti itu gitu. Kalau kata guru saya, orang hamil itu adalah orang yang sehat bukan pasien itu. Jadi dia datang hamil pulangnya juga harus sehat seperti itu. Lahirkan bayi dia pulangnya sehat seperti itu. Kemudian yang kedua, risiko infeksi yang lebih rendah karena persalinan normal itu memiliki risiko yang lebih rendah tentu saja jika dibandingkan dengan persalinan sesar, lahiran sesar gitu. Kemudian adanya yang tadi disebut keluarga besar temannya Mas itu keterikatan emosional, mungkin menurut saya karena bunda itu mengalami rasa nyeri yang cukup lama saat mengalami kontraksi. Mungkin itu yang mengakibatkan timbulnya pengalaman, jadi memberikan pengalaman emosional terhadap bunda saat persalinan itu terjadi seperti itu. Lalu kalau kita ngomongin kekurangannya atau kelemahannya persalinan normal, mungkin ya kembali lagi seperti yang tadi, karena mengalami pengalaman emosional itu otomatis kan ada rasa nyeri yang terjadi, rasa nyeri. Ya betul sekali. Kalau ada yang bilang istilahnya kayak beberapa atau bahkan ratusan tulang di badan kita tuh patah secara bersamaan. Nah nyerinya tuh lebih. Secara pribadi sih saya nggak pernah ngalamin ya. Masnya pernah ngalamin? Belum. Jadi tidak. Katanya nyeri banget itu pasti sebuah kekurangan yang dialami ya. Jadi mengalami nyeri, apalagi itu persalinannya membutuhkan waktu yang lama, nggak cuma sebentar kan, apalagi nyeri perut kontraksi itu sangat lama ya. Bukaannya itu ya. Kemudian juga cedera jalan lahirnya. Jadi ada namanya area perineum namanya. Jadi di antara jalan lahir atau vaginanya dengan anus itu ada namanya area perineum. Nah itu biasanya kalau terjadi persalinan, bayi lahir secara normal itu terjadi robekan di sana, sehingga itu yang biasanya dijahit. Nah yang dijahit itu adalah perineumnya, sehingga jadi risiko. Kemudian juga ada trauma terhadap otot-otot panggul, sehingga bisa saja menyebabkan terjadinya potensi atau risiko terjadinya komplikasi ke depannya seperti itu. Itu untuk lahir normal. Kemudian untuk lahir sesar, kita omongin kelebihannya dulu. Kalau kelebihan dari sesar itu adalah tentu saja kita bisa menentukan atau mengontrol timing persalinan. Nah ada yang namanya persalinan elektif, biarpun ada juga yang emergensi ya. Cuman kita cenderung bisa mengontrol persalinan itu kapan akan terjadi gitu. Secara umum ya. Bisa kita tentukan mau hari apa, biasanya nentuin hari baik seperti itu kan. Biasanya ayah dan bunda juga
banyak yang seperti itu. Kemudian juga kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan cedera jalan lahir yang lebih minim, lebih rendah ya, karena kan bayinya lahir dari perut bunda gitu. Jadi cedera jalan lahirnya bisa kita minimalisir itu risikonya. Untuk kekurangannya ya kebalikan yang tadi gitu. Jadi kekurangannya adalah waktu pemulihan yang lebih lama. Karena kan kita melibatkan banyak organ itu. Jadi dari kulit, lemak ya, biar tahu aja lemak, otot itu kita iris itu. Jadi membutuhkan pemulihan waktu pemulihan yang lebih lama daripada lahir normal gitu yang dari bawah. Kemudian risiko infeksi dan risiko cedera organ. Dengan kita melibatkan banyak organ tadi itu sehingga risiko infeksi juga berlipat ganda gitu lah. Jadi risiko infeksinya ada dan juga risiko cedera organ seperti misalnya kan di sekitar organ rahim itu ada usus, ada kandung kemih seperti itu. Jadi ada kemungkinan cedera organ apalagi kalau terjadi perlengketan pada operasi yang sudah berulang gitu. Dan yang terakhir mungkin kekurangannya adalah persalinan yang sulit di masa depan. Maksudnya itu begini, misalnya sudah pernah operasi sesar, untuk apalagi sudah berulang atau 2 kali operasi sesar seperti itu. Jadi untuk kehamilan berikutnya kalau mau melakukan persalinan kita lebih menyarankan atau tidak menyarankan untuk persalinan normal gitu, karena adanya bekas luka operasi pada rahim bunda gitu. Berarti itu cuma bentuknya cenderung saran tuh ya dok ya, untuk yang kelahiran yang ke depan itu ya dok ya. Ya nanti kita perlu melakukan evaluasi lagi sih untuk kehamilan berikutnya. Oke. Kembali ke cerita teman saya tadi dok. Jadi kan dia perlu pindah ke sesar kan karena situasi dia menyebutkannya ya. Sebenarnya ada situasi-situasi seperti apa aja sih dok yang bikin seorang bunda mungkin tidak bisa melahirkan normal dan harus melahirkan sesar? Melanjutkan jawaban dari pertanyaan tadi itu. Pertanyaan yang sekarang itu adalah apa saja sih yang harus kita ketahui kan gitu. Pemeriksaan yang biasanya kita temukan sehingga kita menentukan ini nggak bisa lahir normal. Biasanya itu dari faktor ibu, bisa dari bayi, atau dari komponen-komponen di dalamnya seperti ari-ari seperti itu. Yang pertama mungkin kelainan jalan lahir. Yang biasa terjadi itu adalah panggul kecil. Jadi kalau misalnya mohon maaf tinggi badan dari bundanya tidak terlalu tinggi, biasanya kita pakai patokan 145 cm. Nah, itu biasanya untuk orang Indonesia panggul bunda yang dengan tinggi demikian itu tidak mampu dilewati oleh ukuran bayi yang normal sehingga terjadi disproporsi. Jadi bayi nggak mungkin bisa lewat dari bawah sehingga kita memerlukan operasi sesar untuk melahirkannya. Kemudian kondisi-kondisi medis yang terjadi pada ibunya sehingga tidak memberikan kesempatan untuk mengedan seperti mungkin penyakit jantung yang berat terhadap ibu atau mungkin ada penyakit-penyakit infeksius yang mungkin kalau misalnya bayinya lewat bawah akan menularkan ke bayi. Jadi kan menjadi sebuah resiko baik untuk bayi ataupun janinnya jika dilakukan persalinan dari pervaginam gitu. Kemudian mungkin posisi ari-ari yang menutupi jalan lahir mas. Jadi dia ari-ari atau plasenta previa itu dia nutupin jalan lahir sehingga bayi itu nggak mungkin bisa menerobos ari-ari itu, karena kalau misalnya sampai terjadi perdarahan hebat, itu membahayakan ibunya dan juga bayinya sendiri. Kemudian kondisi-kondisi seperti misalnya pecah ketuban yang lama atau keluarnya cairan yang ketuban yang berbau seperti itu, atau mungkin ada tanda-tanda infeksi, itu kita tidak alangkah baiknya tidak menunggu persalinan dari normal. Jadi harus kita operasi seperti itu sesar. Dan yang terakhir mungkin persalinan sulit. Persalinan sulit artinya macet seperti itu. Misalnya bukaan sekian ternyata setelah ditunggu berapa jam, 4 jam gitu tidak maju, ada masalah, mungkin memang panggulnya yang tidak cakap atau kurang luas untuk dilewati bayi sehingga kita harus menuju operasi sesar seperti itu. Banyak banget berarti sebenarnya pertimbangannya dok ya. Banyak banget dan bervariasi antar setiap bunda itu sendiri. Dan itu semua kebanyakan memang ditemukannya ketika sudah dekat hari lahirnya berarti ya dok ya. Iya betul. Sudah dekat hari atau bahkan hari hanya ya. Ya dan juga dari evaluasi dari kehamilan-kehamilan sebelumnya seperti itu. Evaluasi hamilan riwayatnya. Nah bicara riwayat juga nih dok. Tadi kan dokter sempat menyebutkan kalau misalkan salah satu kekurangan dari sesar adalah kemungkinan besar ketika hamil berikutnya akan disarankan untuk sesar lagi. Kalau yang saya pernah dengar dulu dok, itu mitosnya nih, nggak tahu mitos apa bener ya. Ini kita periksa di sini sekarang nih rame-rame. Katanya kalau misalkan sudah
pernah lahiran sesar, nggak akan pernah bisa lahiran normal lagi. Itu bener nggak dok? Nah, dibilang mitos bahwa setelah sesar itu tidak bisa melakukan persalinan normal, tidak sepenuhnya benar ya. Cuman biarpun mempengaruhi kemampuan untuk melakukan persalinan normal, ini tidak berarti bahwa ibu yang sudah melakukan operasi sesar tidak dapat melakukan persalinan normal di kehamilan berikutnya. Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Misalnya berapa kali seksio sebelumnya, ini hamil keberapa, jadi sebelum itu sudah berapa kali seksio, atau jenis sayatannya seperti apa, jenis sayatan di rahimnya terutama seperti apa, kemudian jarak waktu persalinan sebelumnya dengan persalinan yang berikutnya ini berapa lama, itu kita ada ketentuannya gitu untuk menentukan apakah bisa lahir normal setelah seksio atau tidak, dan juga tentu saja kondisi bunda dan janinnya nanti saat persalinan berikutnya ini apakah memungkinkan untuk lakukan operasi sesar atau tidak, karena faktor-faktor risiko itu selalu ada. Namun ibu dengan riwayat operasi sesar tetap memiliki kemungkinan untuk melahirkan secara normal jika memenuhi syarat-syarat tertentu tadi. Gitu. Berarti sebenarnya emang ada syarat yang perlu didiagnosis lagi lebih lanjut ya dok ya tadi. Betul. Riwayat sebelumnya, kemudian mempertimbangkan durasinya, mempertimbangkan jarak antar kehamilannya, dan banyak sebenarnya pertimbangannya Iya, dok ya. betul sekali. Tapi berarti sebenarnya memungkinkan. Cuma apabila ada yang tidak terpenuhi memang disarankan untuk sesar lagi. Bahkan harus sesar lagi. Atau bahkan harus sesar lagi. Itu juga demi keselamatan nih bunda dan buah hatinya ya dok ya. Tentu saja. Ya, jadi ketika ditanya apakah lebih baik sesar atau normal, nggak bisa dijawab dengan pasti berarti sebenarnya dok ya. Ya, betul sekali. Itu circumstantial, tergantung situasinya berarti itu dok ya. Memang ada bunda yang ingin normal tapi ternyata karena situasi harus sesar. Ada bunda yang lebih menginginkan sesar karena kelebihan-kelebihannya mungkin dipertimbangkan lebih baik untuk keadaan mereka mungkin ya. Jadi sebenarnya tidak ada satu yang lebih baik dari yang lain ya dok ya. Tidak, semuanya ada kelemahan dan kelebihannya. Ya, dan pertimbangan-pertimbangan itu juga nanti bisa pasti didiskusikan dengan tenaga medis yang mengurus kelahiran ya dok ya. Ya, jadi begitu ya sobat bunda. Apakah sesar atau normal? Dua-duanya tergantung pada situasi dan kebutuhan dari sobat bunda sekalian. Jangan lupa untuk konsultasikan pada tenaga medisnya untuk memastikan pilihan yang terbaik untuk keluarga bunda sekalian. Terima kasih dok sudah mau ngobrol lagi. Terima kasih. Kita akan segera ngobrol lagi dok jika bisa. Jika dokter ada waktu ya, kita ngobrol lagi sekalian berbagi informasi juga dengan sobat bunda sekalian. Untuk sobat bunda juga sekalian jangan lupa subscribe di channel Puri Bunda TV dan follow Instagram kami di @puribundahospital, @puribundatabanan dan @ivf.bali. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya Sangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.